Topik finansial sering dianggap tabu untuk dibicarakan sebelum menikah. Beberapa kalangan khawatir dianggap materialistis atau terlalu mementingkan soal uang. Ada juga yang takut ketahuan jika memiliki persoalan finansial. Padahal topik keuangan merupakan hal penting yang wajib dibahas bersama pasangan. Lantas hal apa sih yang harus kita lakukan terkait pembicaraan finansial sebelum menikah ini? Selengkapnya kita akan bahas dalam Istri kabur, ulah gaji suami kecil. Salah siapa? Kita lihat slide yang pertama. Ya, saling terbuka soal keuangan pribadi dengan pasangan memang merupakan tantangan tersendiri begitu ya. Terutama jika kamu atau pasangan dibesarkan dalam keluarga yang menganggap finansial adalah hal yang sensitif. Namun selain membicarakan perihal detail perkawinan seperti catering, gedung, jangan lupa juga mengajak pasangan Anda duduk bersama untuk membahas berbagai hak berikut ini ya. Yang pertama adalah nominal penghasilan. Jika pasangan serius membina rumah tangga dengan kamu tapi masih merahasiakan nominal penghasilan, maka sebaiknya kamu bertanya-tanya. Sudah sewajarnya kamu tahu pekerjaan pasangan kamu dan juga jumlah penghasilannya. Mengetahui nominal penghasilan adalah hal yang sangat dasar ya. Kalau misalkan kita lihat, dari sinilah kamu bisa mendapatkan gambaran gaya hidup, pengeluaran rumah tangga, dan tujuan keuangan setelah menikah nanti. Lalu yang kedua, ya ada gaya pengeluaran. Ada orang yang penghasilannya besar dan menjalani gaya hidup hedonisme. Ada juga yang berpenghasilan besar namun memiliki gaya hidup terlalu hemat dan bahkan pelit pada diri sendiri dan orang terdekat. Banyak pula yang gaya hidupnya tidak sesuai dengan penghasilannya sehingga harus berutang sana sini. Ya, perbedaan gaya hidup ini bisa menjadi masalah di kemudian hari jika tidak dibicarakan. Untuk itu kamu dan pasangan perlu sama-sama beradaptasi dan berkomitmen menjalani gaya hidup yang sesuai dengan besaran penghasilan. Lalu ada pula yang ketiga kalau kita lihat ya, ini utang piutang. Ya, kalau kita lihat utang dan piutang sebaiknya dibicarakan secara terbuka karena memang keduanya dapat mempengaruhi cash flow bulanan. Jika kamu dan pasangan kamu memiliki utang produktif seperti KPR, ini bisa informasikan mengenai besaran cicilan tiap bulan, tenor maupun biaya-biaya lain yang berkaitan dengan KPR. Utang piutang ini menjadi tanggungan bersama setelah menikah nantinya. Lalu ada lagi yang keempat ya, poin keempat ini tanggungan. Ketika memiliki tanggungan, baik itu untuk membiayai adik, orang tua, anggota keluarga yang lain, pastikan pasangan Anda mengetahuinya. Ini artinya ada pos yang harus disiapkan setiap bulannya. Tidak transparan mengenai topik ini dapat memicu percikan konflik dengan keluarga. Lalu poin yang kelima ya, kita lihat pembagian tanggung jawab. Jadi setelah mengetahui profil finansial masing-masing, saatnya untuk menentukan nih pembagian tanggung jawab. Jika kamu dan pasangan sama-sama bekerja, ada beberapa alternatif pengelolaan, antaranya penghasilan suami dan istri digabung dalam satu rekening, lalu dikelola bersama atau pengeluaran dibagi berdasarkan besarnya penghasilan masing-masing. Selanjutnya penghasilan digabung, lalu dikelola istri berdasarkan persetujuan suami. Atau penghasilan istri menjadi milik istri, sedangkan penghasilan suami digunakan untuk pengeluaran rumah tangga. Yang keenam ya, menentukan tujuan keuangan. Banyak pasangan yang gagal menabung karena tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas. Dengan memiliki tujuan keuangan, kamu dan pasangan kamu tentunya bisa fokus mengalokasikan dana setiap bulannya. Misalnya jika tujuan keuanganmu adalah memiliki rumah, setiap menerima gaji kamu lebih termotivasi menyisihkan dana sebagai DP rumah sebelum membelanjakan uangnya untuk keperluan lain. Uang yang disisihkan juga bisa dimasukkan ke instrumen investasi agar semakin bertumbuh. Dan yang terakhir, kalau kita lihat ada kesepakatan perjanjian pernikahan ya. Perjanjian pranikah adalah kesepakatan kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan begitu ya atau notaris. Beberapa hal yang bisa disepakati dalam perjanjian pranikah seperti memisahkan harta sebelum menikah, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah ataupun warisan agar tidak bercampur. Utang dan piutang yang dimiliki sebelum menikah tetap menjadi tanggung jawab masing-masing atau tanggungan bersama dengan batasan tertentu. Dan masih banyak lagi. Nah, lantas seperti apa sih cara mengatur keuangan buat kamu yang sudah menikah? Kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, yang pertama itu kamu harus bersikap transparan dan jujur kepada pasangan kamu. Kedua, kamu juga harus sepakat nih untuk jujur dan transparan dalam hal apapun, mulai dari keuangan, pendapatan, pengeluaran, dan hal-hal lainnya. Yang kedua, tentukan tujuan bersama. Nantinya kan setelah menikah, kamu dan pasangan harus menentukan nih tujuan bersama ke depannya akan seperti apa, harus dipos-pos sesuai dengan kebutuhan. Lalu poin yang ketiga, kalau kita lihat perjanjian pranikah
Perjanjian pranikah juga sering disebut perjanjian pisah harta karena memang dengan adanya perjanjian ini, maka harta dan utang yang didapat selama masa pernikahan adalah milik masing-masing. Jika tidak ada perjanjian pranikah, maka harta dan utang yang didapat bersama di masa pernikahan adalah milik bersama. Yang keempat, kita lihat ada antisipasi risiko. Jadi kamu dan pasangan ini mesti memikirkan perlindungan berupa asuransi ke depannya. Salah satunya asuransi kesehatan. Lalu yang terakhir, merencanakan pesta pernikahan ya. Untuk itu penting ya menyiapkan dana ini jauh-jauh hari sebelum bahkan ketika masih jomblo begitu ya. Sinta ini lucu sekali. Jadi mulailah persiapkan dana menikah sehingga saat calonnya sudah ada, dana juga sudah tersedia. Nah, lantas seperti apa sih cara mengatur keuangan buat kamu yang sudah menikah? Kita akan lihat slide berikutnya. Ya, yang pertama kalau kita lihat tentukan juga prioritas. Memastikan kamu dan pasangan memiliki prioritas yang sama atau dapat menemukan jalan tengah. Ini dapat membantu menghindari perselisihan dan problem keuangan di kemudian hari. Lalu yang kedua, kesepakatan pembagian pengeluaran. Jika kamu dan pasangan sama-sama bekerja, ini rinci ya seluruh pengeluaran yang sifatnya pokok atau primer, kemudian bagi dan atur berdasarkan besaran pendapatan. Poin ketiga, ini catat anggaran keuangan bulanan. Mencatat anggaran keuangan bulanan serta rutin ini bertujuan agar keuangan rumah tangga tetap sehat dan juga tepat sasaran begitu ya. Ini kalau kita lihat jadi buatlah catatan pengeluaran yang tepat setelah gajian dan sebelum membelanjakannya. Lalu poin yang keempat, investasi dan dana darurat. Jadi mempersiapkan dana darurat dan investasi untuk kebutuhan masa depan yang tak terduga. Ini dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi suatu kejadian di luar prediksi seperti musibah, kehilangan pekerjaan, sakit, perbaikan rumah, servis kendaraan, dan begitu banyak lagi lainnya. Lalu di poin yang kelima ya, hindari hutang. Sebisa mungkin hindari berutang, khususnya utang berbunga tinggi seperti kartu kredit dan KTA. Jika tak cermat menggunakannya, ini akan terjerumus menjadi konsumtif dan menyulitkan perencanaan keuangan keluarga. Lalu di poin yang keenam ya, kalau kita lihat ada mencari penghasilan tambahan. Mencari penghasilan tambahan dengan memanfaatkan skill yang dimiliki atau membuka usaha baru agar pundi-pundi cuan juga terus bertambah begitu ya. Dan yang terakhir adalah rutin evaluasi. Ya, rutin evaluasi ini melakukan evaluasi setiap minggu dan bulan agar tak besar pasak daripada tiang begitu ya. Jadi agar pemasukan dan pengeluaran bisa balance. Dan ya itu tadi, kalau membahas soal financial memang bukan perkara mudah begitu ya. Beri peringatan pada pasangan bahwa ini upaya untuk menciptakan financial yang sehat setelah menikah nanti. Jadi ciptakan suasana santai saat membahasnya, namun pastikan juga semua topik dibahas secara transparan juga. Jika menemui persoalan, carilah solusi terbaik bagi kalian berdua.